Nah, untuk mengetahui kondisi di sana pasca pelarangan atau penangguhan dari izin umroh yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada calon jemaah umroh di seluruh dunia. Bergabung bersama kami ada Natasha Rizky, ini salah satu public figure di Indonesia yang saat ini sedang melakukan ibadah umroh di sana. Aca, selamat malam waktu Jakarta. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aca, gimana kemudian? Kan baru dengar nih, tapi kalau saya dapat informasi dari rekan-rekan kami katanya udah 5 hari nih, udah 5 hari beribadah di sana. Kemudian dapat kabar dapat kabar larangan umroh ini. Ada dampak nggak sih ke teman-teman ataupun ke teman-teman di tur itu? Ya, jadi kita kan udah 5 hari nih di sini. Alhamdulillah banget sih, kita bersyukur banget karena kita termasuk yang kita nggak nyangka kan Kak, kalau ternyata ada larangan mendadak seperti ini. Maksudnya kita alhamdulillah bersyukur menjadi salah satu gitu bisa dapat gitu kesempatan buat umroh gitu, karena teman-teman banyak juga yang nggak bisa berangkat hari ini mendadak. Bahkan 1 jam sebelumnya mereka masih nganggep tetap bisa berangkat gitu, tapi tahu-tahu kan ya itu semua udah kehendak Allah juga, tiba-tiba dibatalkan. Itu banyak banget yang posting juga bahwa mereka ya berkendala tidak bisa berangkat karena memang dari dari itu sudah jadi kebijakan Arab Saudi juga gitu. Jadi ya kita sih yang di sini sebenarnya alhamdulillah aman banget ya. Untuk dari kemarin juga udara di sini juga masya Allah cuacanya juga ini banget, maksudnya mendukung banget gitu. Di sini kan lagi dingin juga gitu. Jadi kita nggak ada tuh pikiran bahwa akan ada berita seperti ini gitu. Ada juga beberapa yang bilang emang katanya dari rajanya juga ada bilang sudah memberikan surat peredaran juga katanya. Nah cuma kita nggak tahu kan, kata mendadak gitu. Oke, Aca kalau boleh tahu ini ibadah umroh pertama kali atau sudah keberapa kali? Ini insya Allah ini udah kedua kali sih Kak, baru kedua kali. Oke, udah kedua kali. Artinya melihat situasi atau melihat antusiasme masyarakat Indonesia yang juga ikut umroh di sana berkurang atau justru sama aja nih Ca? Sama aja sih Kak, masya Allah sih makin banyak banget. Terus juga mungkin dengan adanya kayak gini karena banyak banget pendatang kan dari Iran gitu-gitu kan. Jadi mungkin akhirnya mendadak tiba-tiba ada evakuasi kayak gini gitu. Sempet panik juga sih karena ada beberapa juga info katanya kita juga belum tentu bisa pulang katanya. Cuman sih ya kita udah lillah aja sih, bismillah tanggal 2 kita bisa pulang ke Jakarta sih dengan selamat gitu. Oke. Nah, ini kan pelarangannya karena menyusul untuk mengantisipasi gitu adanya wabah COVID-19 ke Mekah ataupun ke Madinah. Waktu mau berangkat nih Aca, takut nggak sih? Ada ketakutan nggak sih? Udah visanya udah dapat untuk umroh, tapi lagi di tengah merebaknya virus corona ini, ada ketakutan itu nggak Ca? Ya sebenarnya sih kalau keluarga aku lumayan agak takut sih Kak. Jadi kayak bener-bener mereka persiapkan masker, mulai dari masker yang memang bener-bener udah udah bagus banget lah maskernya, kayak semua jenis masker mereka kayak punya gitu. Tapi sih aku lebih ke aku sedia masker juga, cuman lebih kalau udah ke Baitullah kan istilahnya niatnya udah lillah aja kan gitu. Jadi ya bismillah sih, mudah-mudahan kita niatnya udah buat Allah juga kan, jadi ya apapun yang terjadi ya udah kehendak Allah juga gitu. Maksudnya nggak menghilangkan excited kita lah untuk beribadah. Jadi alhamdulillah udah selesai, dan kebetulan aku udah di Madinah sekarang gitu. Oke, ketika masuk ke Mekah atau ketika masuk ke Arab Saudi, ada pengamanan yang cukup ketat nggak sih Ca? Aca melihat di bandara mungkin atau di tempat-tempat yang memang dipusatkan sebagai kerumunan masyarakat. Nah maka dari itu Kak nggak ada sama sekali gitu. Jadi makanya kita lumayan kaget sih, dan kita kan emang pas nyampe udah pada pakai masker kan gitu. Terus maksudnya mereka juga nggak ada curiga sama sekali, ya udah gitu lewat aja. Terus kayak di imigrasi juga ya kita udah buka kan masker kita, udah cuman bener-bener kayak lewat seperti biasa, nggak ada apa-apa. Makanya tiba-tiba ada berita kayak gini ya kita lumayan kaget juga sih, karena ngelihat teman-teman di Jakarta yang tadinya udah excited berangkat, 1 jam sebelumnya udah bilang bismillah mau berangkat umroh, tiba-tiba dibatalkan gitu aja gitu. Oke, kalau melihat di Mekah sendiri atau di Madinah saat ini, Aca melihat nggak sih ada banyak mungkin warga Asia di luar dari Asia Tenggara yang mungkin juga ikut umroh di sana yang
mungkin diduga atau apa namanya ketika ada orang tersebut jadi ada ketakutan tersendiri untuk apa namanya penyebaran virus corona ini semakin meluas di termasuk di Mekah dan Madinah. Iya, karena kalau di luar kan, maksudnya di Mekah sendiri kan, maksudnya saat umroh ini kan pasti kan banyak pendatang ya kayak, terus kita ngelihat juga dalam data juga salah satunya Iran tuh juga udah beberapa banyak yang udah meninggal juga gitu. Nah memang selama di umroh gitu juga ya emang nggak tahu sih ini mungkin feeling kita juga atau gimana gitu ya. Cuman ini prasangka kita aja memang banyak sih dari mereka juga warga asing yang udah mempersiapkan masker gitu. Okay. Mereka pun banyak yang pakai masker gitu dan terus udah gitu juga kadang jadinya kita kayak jadi suges juga kan karena banyak yang batuk-batuk, terus banyak yang pilek di sana flu segala macam. Jadi kita mungkin jadi bawaannya jadi panik gitu, tapi sih sejauh ini sih ya lewat-lewat aja sih gitu. Maksudnya alhamdulillah sih nggak kenapa-napa gitu. Cuma kan akhirnya jadinya ada banyak dugaan-dugaan yang kita jadinya panik karena banyak warga asing di sana gitu. Ini kira-kira akan sampai berapa lama lagi di Madinah? Nah ini masih sampai tanggal 1 kita baru pulang, Kak. Oke, ada edaran tidak atau ada pemberitahuan tidak untuk pulang dari Arab Saudi? Mungkin ada aturan yang berbeda dari sebelumnya Aca ketika umroh pertama kali di Mekah atau Madinah. Iya, nah ini sih aku baru dapat kabar juga katanya kemungkinan besar akan ada evakuasi juga karena dari kita kan akan pulang nih tanggal 1, Kak. Terus sempat ada kabar nggak enakin juga sih, ada yang bilang katanya belum bisa pulang karena nanti akan ada evakuasi lebih lama gitu ya. Semua langsung pada panik. Cuman itu kan belum tentu gitu. Tapi ya gitu sih, paling katanya sih akan ada penjagaan ketat ketika nanti kita mau pulang di bandara gitu. Oke, kan masih ada beberapa waktu lagi nih di Madinah untuk menghabiskan waktu atau ibadah umroh di sana. Aca, kalau dari Biro Perjalanan Umrohnya sendiri nih, mungkin bekerja sama nggak sih dengan Kementerian Pariwisata mungkin dari Arab Saudi atau Kementerian Agama dari Arab Saudi untuk memberikan setiap hari ada masker, ada hand sanitizer untuk mencegah atau mengantisipasi virus corona di Arab Saudi? Iya, ada sih Kak, jadi kita emang segera banget ya antisipasi untuk beli masker pastinya, terus juga udah disuruh minum vitamin segala macam, terus semua jamaah tuh juga kayak, ya karena kita alhamdulillah udah kekeluargaan kan, semuanya tuh bener-bener diingetin gitu, udah minum vitamin jangan lupa, terus cuci tangan, udah gitu masker, kita juga berbagi masker gitu, jadi kayak udah standby banget gitu. Jadi kan. itu beli ya Ca, bukan diberikan secara cuma-cuma oleh Biro Perjalanan Umroh ataupun dari Kementerian Agama ataupun Kementerian Pariwisata di Arab Saudi? Iya, jadi kalau dari kementerian sih enggak sih Kak, cuman maksudnya dari Biro Travel sendiri menyediakan, tapi dari kementeriannya pun kita nggak ada info kayak gitu sih, jadi memang dari kita sendiri, dari memang travel umroh rame-rame gitu. Oke, baiklah. Natasha Rizky, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Selamat menjalankan ibadah lagi. Tetap berhati-hati di sana ya. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih.